Bertemu kembali dengan channel Apik Ferdian. Kali ini saya ingin share kembali mengenai koleksian saya selanjutnya, yaitu One Piece volume 6 versi cetak ulang Elex Media tahun 2023 di Indonesia, dan perbandingannya dengan One Piece volume 6 versi lama. Seperti biasa, kita perhatikan dulu dari covernya. Dari cover versi cetak ulang ini sudah memakai motif peta ya di covernya. Dan seperti ini. Jika dibandingkan dengan versi lama, nah ini yang sebelah kanan, itu adalah One Piece volume 6 yang sangat lama, yang awal-awal terbit dengan list orange ya. Kalau dulu Elex menggunakan list orange sebagai volume One Piece ya. Dan tahun-tahun berikutnya Elex mencetak ulang lagi dengan tanpa list orange. Jadi list orange ini komik One Piece yang sangat legendaris ya. Kita lihat perbandingan dari volume lama dengan volume yang baru. Sangat jelas ya. Ada berbagai perubahan dari yang lama hingga yang ke baru 2003 ini. Pertama, list orange. Yang list orange-nya sudah dihilangkan. Kemudian motif peta. Kalau yang lama tidak ada motif petanya. Kalau yang baru ada motif petanya. Kemudian dari tulisan Elex Medianya dan nomor volumenya juga diperkecil ya. Untuk logo One Piece-nya saja sudah ada perbedaan ya. Untuk logo One Piece-nya saja Elex merubah ya. Yang aslinya itu hijau-hijau seperti ini dan ke atasnya agak memutih. Kalau yang versi Elex itu ada perubahan ya. Perubahannya yaitu di bawahnya hijau, ke atasnya semakin oranye bukan semakin putih seperti yang sebelumnya. Begitupun dengan garis yang di bawahnya seperti ini ya. Nah, ini ada perbedaan, memang dibedakan ya. Itu tergantung kita ya, apa setuju apa tidak dibedakan dengan yang lama. Untuk tulisan Eiichiro adanya juga ya, yang baru itu diperkecil, sedangkan yang lama agak menjadi seperti ini ya, besar. Dan covernya sangat nostalgia sekali ya. Di sini ada Luffy, Zoro, Nami, dan Usopp dengan gaya hitam-hitamnya dan ditemani kucing. Di sini adalah awal dari arch dari Baratie ya, di mana perekrutan dari Sanji, dan ada juga Usopp Gallery Pirate selanjutnya. Kita bandingkan sampingnya ya, spine-nya versi 6 dulu itu warna nomornya kuning ya. Kalau yang sekarang yang baru warna nomornya hijau. Begitu pula dengan tulisan One Piece-nya. Kalau yang lama itu agak hitam, kemudian kalau yang baru merah menyala. Dari belakangnya sama seperti biasa ya, mengikuti dari yang depan, baik di logo ataupun motif peta yang di sebelah sini. Di sini harga yang tercantum 45.000 ya. Penjelasannya lebih komplit. Kalau yang versi lama cuma ada logo Elex-nya saja, tidak ada harga, tidak ada penerbit, tidak ada sosial media dari Elex dan lain-lain. Dan tidak ada juga batasan umur ya. Kalau yang baru sekarang umur 12 plus dan katanya boys comic, tapi kenyataannya perempuan juga banyak yang menyukai One Piece. Dari sinopsis sama saja, hanya berganti ukuran ya. Untuk mencari koki yang handal, Luffy dan teman-teman mampir di sebuah restoran di atas laut. Namun di luar dugaan, yang muncul di hadapan mereka adalah Kapten Craig ya, Don Craig, si petualang laut yang berusaha untuk mendapatkan One Piece. Perbedaan dari yang lama dan yang baru dari segi cover sudah. Mari selanjutnya kita bedah buku ini. Kita unboxing, kita unseal, kita buka segelnya. Seperti biasa, membuka segel buku itu adalah kenikmatan ya. Bukan membuka segel buku saja, membuka segel atau unboxing dari paket yang kita beli saja sudah terasa enak sekali ya, apalagi unboxing buku ini seperti ini. Nah, suara kersak-kersak ininya ya yang sangat dinikmati. Mungkin bagi sebagian orang ada yang membeli lagi ya, yang sudah punya versi lama dan membeli lagi versi yang baru jarang dibuka ya, namun kalau saya dibuka saja.
Dan kalau saya pribadi mempunyai double ya, yang versi lama sudah lengkap sampai yang terbaru, dan saya juga ingin mengikuti dan membeli lagi versi yang book paper ini ya. Kalau yang lama kan masih kertas koran ya, kalau yang baru sudah book paper kertasnya. Kita sedikit menengok isinya. Diterbitkan di Jepang itu pada tahun 97, kalau di Indonesia ini tahun 2002 ya awal. Yang tercetakan yang ini yang lama, kalau yang baru 2023. Kita lihat kalau desas-desusnya ini, ya. Kalau versi 6 ini, volume 6 ini ada minus ya, yaitu margin katanya. Mari kita lihat seperti apa margin yang diramaikan oleh di fans One Piece ini di media sosial. Volume 6 berjudul Sumpah, dengan isi 9 chapter dari volume 45 Menjelang Badai sampai chapter 53 Sabagashira. Nah, ini gambarnya agak ngeblur sedikit ya, yang untuk yang ini. Untuk cover page-nya kita lihat untuk versi lama, apakah ngeblur juga? Nah, ya. Untuk versi lama sebetulnya agak jelas, lebih jelas versi lama ya dibanding versi yang baru ini. Jadi mohon untuk dikoreksi saja untuk kepada Mbak Poni dari pihak Alex, dikoreksi ya, ada kesalahan seperti itu, mohon dikoreksi. Kita lihat apa yang menjadi perbincangan atau perdebatan di dunia maya mengenai margin katanya yang terlalu mepet. Apakah betul? Ya, di awal cerita di volume 6 ini diperlihatkan Luffy yang sedang mengintip Sanji dan Gin. Nah, di sini sepertinya Luffy sudah tertarik pada Sanji untuk merekrutnya kepada topi jerami ya. Nah, sini bergabunglah denganku. Nah, Sanji awalnya menolak ya dengan alasan harus bekerja di tempat itu. Mari kita lihat seperti apa nanti ceritanya. Nah, tolakan Sanji ternyata ditolak lagi oleh Luffy. Ya, saling menolak. Nah, Gin mengatakan hindari Grand Line karena Grand itu adalah merupakan kuburan bagi para bajak laut yang bermimpi mendapatkan One Piece. Dijelaskan ya kalau armada Don Craig ini terdiri dari armada yang sangat banyak, yaitu 50 kapal. Dan dikalahkan oleh Mihawk ya dari Grand Line, yang Mihawk itu kebetulan pada waktu itu belum ke Grand Line lagi ya. Di sini Luffy bekerja di dapur ya dan mengacaukan dapur. Dia dimarahi oleh Patty dan yang lain. Nah, di sini halo Kacung, teman-temannya mengejek Luffy dah. Sini Sanji melayani wanita dengan penuh lemah lembut ya, sudah terlihat. Dan ada momen yang sangat lucu ya di sini, yaitu momen Luffy ngupil ya, lalu melemparkan upilnya ke minuman Zoro. Nah, ini yang menjadi lucu ya. Lalu diminumkanlah oleh Zoro ke Luffy sendiri. Nah, setelah itu Gin kembali ke kapal Don Craig dan mengajak Craig untuk makan di restoran Barati. Karena bajak laut Don Craig pada waktu itu sedang kelaparan habis-habisan. Ini SBS selanjutnya. Dan dilanjutkan kembali petualangan Buggy di cover story ya, Vol 8, pertempuran di hutan pengadilan. Sini masih perdebatan Sanji dan Jeb maksud saya. Karena Jeb tidak ingin ada yang makan gratis di restorannya, namun Sanji marah ya, tidak ingin ada yang sampai
mati karena kelaparan. Ini menjadi nostalgia sekali bagi fans lama One Piece, terutama saya ya, yang dulu membaca ini waktu masih SD. Karena dulu kualitasnya sangat buruk ya, sehingga saya staples. Memang marginnya memang agak susah kita bacanya. Yang ini nih ya. Ini kita harus membuka agak lebar baru bisa membacanya. Nah, oke, kita lanjut cerita dari volume 6 ini. Dan datanglah bajak laut Craig dan kapalnya yang sudah compang-camping itu ke restoran terapung Barati. Nah, ini perkenalan dari Don Craig ya, yang datang kelaparan dibopong oleh Gin. Awalnya kasihan sekali ya, dia kelaparan, jatuh dan mau mati. Tapi ya, Sanji yang melihat manusia yang kelaparan meskipun musuh sekalipun tidak ingin melihat seperti itu, lalu ditenanglah Patty dan memberikan makan pada Don Craig. Namun itu adalah kesalahan fatal ya sebetulnya. Di sini setelah Don Craig makan kuat, mempunyai energi kembali, lalu tidak berterima kasih, malah menyerang Sanji. Lalu tanpa rasa terima kasih, Don Craig mengambil kapal terapung tersebut. Gaimon dan Buggy akhirnya berdamai ya di cover story. Nah, di sini mulai pertempuran ya, awal pertempuran dari bajak laut Don Craig dengan para kru di kapal Barati. Nah, ini ya, Don Craig menembak para koki dan mengalahkannya. Chapter 48. Buggy sudah pergi dengan Gaimon dari Pulau Gaimon. Di sini juga dijelaskan ada sedikit masa lalu dari Zep. Nah, ini ya gambarnya memang agak mepet, ceritanya jadi agak susah bacanya. Di sini juga Yosaku dan temennya kehilangan Nami ya. Luffy dan Zoro Usopp juga baru sadar kalau kapal mereka sudah dibawa oleh Nami ya. Nami melarikan diri. Nami melarikan diri membawa kapal SHP. Nah, Johnny dan Yosaku ditendang, dilemparkan oleh Nami ya. Nami kita juga belum sudah memasuki, dan setelah ini memasuki arcs-nya Nami. Sini baru masih arcs-nya perekrutan dari Sanji. Dan ketika pertempuran adalah antara para Sep dengan Don Craig, datanglah sang legendaris yang ditunggu-tunggu oleh Zoro, yaitu Mihawk, Jurakure Mihawk, pendekar elang, si mata elang. Sini awal mula ditunjukkan kekuatan yang sangat badass ya dari Mihawk yang sudah menghancurkan kapal Don Craig sekali tebas. Di sini adalah kesempatan Zoro untuk, meskipun terlalu dini ya pertempuran mereka, dan di sini juga dilihat kalau Nami sedang menangis ya, karena memang keterpaksaan dia melakukan itu karena ingin ada suatu alasan. Nah, ini momen-momen yang sangat keren sekali ya. Ketika Zoro habis-habisan menggunakan 3 pedang, sedangkan Mihawk cuma menggunakan pedang kecil, dan itu pun Zoro masih kalah. Sini awal mula mimpi Zoro ya, ingin mengalahkan Mihawk suatu saat nanti menjadi pendekar pedang nomor 1.
Dan scan legendarisnya adalah ketika Zoro menyerah ya dan membiarkan Mihawk untuk menebasnya. Mungkin karena kesalahan teknis, marginnya memang memang agak terlalu mepet sebetulnya ya. Mungkin bisa digeser lagi ke sebelah sini lah. Atau bagaimana sajalah itu ya. Elec menyiasatinya ya supaya tidak terlalu mepet gambarnya. Meskipun masih terbaca namun agak susah, hanya kesusahan saja. Membacanya hanya susah. Nah, di sini momen kekalahan Zoro oleh Mihawk dan Zoro berjanji tidak akan kalah lagi. Ya. Karena untuk mengantarkan Luffy menjadi raja bajak laut tidak mungkin Zoro lemah. Karena Zoro harus lebih kuat dan Zoro mengatakan tidak akan kalah lagi. Akhirnya Mihawk OTW pergi dan dilanjutkan sekarang giliran Luffy yang bertempur melawan Don Krieg. Nah, di sini ya. Alpida sudah cantik sekarang karena sudah memakan buah iblis dan mencari Luffy search for. Jadi mereka bersekutu ya. Bagi dengan Alpida bersekutu untuk mencari Luffy. Oke, kita kembali lagi ke pertarungan. Sekarang Luffy melawan Don Krieg. Ini di halaman terakhir diperlihatkan kekuatan tendangan dari Sanji. Des, ya disinilah ya. Nah, ini adalah Usopp Gallery Pirates yang kedua di volume 6. Gambar-gambar dari fans yang dimunculkan. Nah, ini pojok permainan wajah bagi ya. Disatu-satukan, silahkan kalau yang mau digambar. Ini nostalgia ya. Kalau komentar saya ya mengenai marginnya memang agak mepet sih ya. Memang agak mepet, tapi selama masih terbaca gak ngaruh lah ya. Selama masih terbaca dan kualitasnya bagus gak ngaruh ya. Harapannya sih diperbaiki lah ya. Kalau di volume lama juga sebetulnya agak mepet juga, tapi gak terlalu mepet seperti volume yang ini ya. Seperti volume yang cetakan baru memang agak mepet juga, tapi tidak terlalu mepet. Kalau yang cetakan baru ini memang agak sedikit mepet, terlalu mepet gitu ya, jadi agak susah terbaca dan bahkan ada yang hampir tidak bisa dibaca. Khususnya untuk fans baru yang mungkin baru mengikuti One Piece agak kesusahan untuk memahami tulisan yang tidak terbaca. Ya, semoga saja di volume selanjutnya permasalahan margin bisa diperbaiki oleh tim dari editor dan Elex Media. Sampai jumpa di volume 7. Salam Manga Lovers, salam kolektor.